Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin, sahabat-sahabat, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan terutama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan, kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehingga kita semuanya menjumpai bulan Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti, yaitu syafaatul udmah namanya. Oleh karena itu, mari kita perbanyak baca sholawat, karena Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Allah sendiri pun ikut bersolawat, dan para malaikat pun ikut bersolawat. Karena itu perintah Allah, dan Allah pun ikut bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, sedangkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dituntut untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, agar kita kelak nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia yang hidup di dunia, pasti tidak luput dari yang namanya ujian, cobaan, atau bahkan musibah. Tapi diingat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua ujian, cobaan, musibah, itu kita pasti bisa melewatinya, karena Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita merasa lemah, dan kita pasti bisa melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terus merasa diri kita ini orang yang lemah, tidak bisa apa-apa. Yakinlah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, bahwa di balik kesulitan pasti ada kebahagiaan. Ingat itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah. Apakah Allah tidak sayang kepada aku? Apakah Allah tidak cinta kepada aku sehingga Allah memberikan ujian yang banyak kepadaku? Tidak seperti itu, hadirin. Bahwa kita diberikan ujian, cobaan itu salah satu bentuk wujud perhatian Allah kepada kita. Bagaimana sih hambaku? Apakah dia itu termasuk golongan orang-orang yang kuat? Apakah termasuk hamba-hamba yang taat dan mampu melewati semuanya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bisa kita lihat sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak hangus. Nabi Ibrahim diuji oleh umatnya dengan kesabarannya dan keimanannya. Nabi Ibrahim sehingga mampu melewati itu semuanya. Oleh karena itu saudaraku, kita harus mampu menjaga keimanan kita, kualitas diri kita agar menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang baik. Terutama iman kita kepada Allah, salah satunya puasa di bulan suci Ramadan ini. Mungkin banyak cobaan, mungkin banyak rintangan, mungkin banyak halangan, tapi ketika kita mampu melewati itu semuanya, kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin dan kita akan menjumpai sebuah kemenangan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama jaga kualitas ibadah kita, tingkatkan keimanan kita. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya digolongkan sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.